Yerusalem, kota suci tiga agama, pernah menjadi rebutan antara pasukan Muslim dan tentara salib. Di tengah hiruk-pikuk perang dan perebutan kekuasaan, muncullah satu sosok pemimpin yang berbeda dari kebanyakan penakluk. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal sebagai Sultan Saladin. Ia bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga simbol kehormatan dan kasih sayang bahkan terhadap musuhnya. Inilah kisah perjalanannya merebut kembali Yerusalem, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebijaksanaan. Awal kebangkitan. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di Tikrit, wilayah Mesopotamia. Ia berasal dari keluarga Kurdi yang dikenal taat dan terhormat. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, serta pamannya Asaduddin Syirkuh, merupakan panglima dalam dinasti Zengid yang dipimpin Nuruddin Mahmud. Sejak muda, Saladin tidak menunjukkan ketertarikan besar pada peperangan. Ia lebih gemar mempelajari ilmu agama, fikih dan sejarah para khalifah. Namun takdir membawanya ke medan pertempuran. Ketika Syirkuh dikirim ke Mesir untuk menahan pengaruh tentara salib, Saladin ikut serta sebagai pembantu militer. Tidak banyak yang memperkirakan bahwa pemuda tenang ini kelak akan memegang kendali atas kekuasaan besar. Namun dalam beberapa ekspedisi, kecerdasan strategi dan keteguhan moralnya mulai menarik perhatian. Setelah wafatnya Syirkuh, Saladin diangkat menjadi wazir Mesir pada usia muda. Keputusan ini sempat diragukan banyak pihak, tetapi sejarah mencatat bahwa inilah titik kebangkitannya. Dari seorang penuntut ilmu sederhana, ia mulai membentik dirinya menjadi pemimpin dunia Islam. Konsolidasi kekuasaan di Mesir. Sebagai wazir Mesir, Saladin menghadapi situasi politik yang rumit. Mesir pada masa itu diperintah oleh dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, sementara dirinya berasal dari kekuatan Sunni di bawah Nuruddin Mahmud. Banyak pejabat istana meragukan loyalitasnya dan menganggapnya sekadar wakil kekuatan asing. Namun Saladin tidak terburu-buru mengambil alih kekuasaan. Ia memilih memperbaiki tatanan administrasi dan membangun kepercayaan publik melalui keadilan serta disiplin pemerintahan. Pajak yang memberatkan rakyat dikurangi, pemasukan negara dikelola dengan transparan, dan para pejabat yang korup disingkirkan. Dengan langkah-langkah tersebut, rakyat Mesir mulai melihatnya sebagai pelindung, bukan penjajah. Sementara itu, tentara salib memperhatikan perkembangan ini dengan cemas. Mereka menyadari bahwa bila Mesir dan Suriah bersatu di bawah satu komando, maka posisi mereka di tanah Syam akan terancam. Pada tahun 1171 Masehi, Khalifah Fatimiyah terakhir wafat. Saladin, dengan persetujuan Nuruddin Mahmud, mengembalikan Mesir ke dalam kekuasaan Khilafah Abbasiyah. Ia tidak menumpahkan darah ataupun menggulingkan pemerintahan dengan paksa. Transisi kekuasaan berlangsung damai, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah. Langkah ini menandai lahirnya dinasti Ayyubiyah sekaligus mengokohkan Saladin sebagai pemimpin tunggal yang diperhitungkan. Persiapan menghadapi tentara salib. Setelah berhasil menyatukan Mesir, Saladin menyadari bahwa kestabilan internal belum cukup. Selama tentara salib masih bercokol di wilayah Syam, ancaman terhadap dunia Islam akan terus menghantui. Namun ia tidak terburu-buru mendeklarasikan perang. Baginya, kemenangan harus disiapkan melalui kekuatan moral dan militer yang matang. Ia memperkuat pertahanan Mesir dengan membangun garnisun, memperbaiki benteng, serta melatih pasukan secara disiplin. Tidak hanya itu, ia menghimpun para ulama untuk membangkitkan semangat persatuan di tengah umat yang sebelumnya tercerai-berai oleh pertentangan mazhab dan kepentingan politik. Saladin menekankan bahwa tujuan mereka bukan sekedar membalas dendam, tetapi mengembalikan kehormatan umat Islam melalui ketertiban dan keadilan. Pada saat yang sama, sebagian penguasa di Suriah merasa cemas terhadap popularitasnya. Mereka khawatir Saladin akan mengambil alih wilayah mereka. Ia merespon dengan diplomasi, bukan paksaan. Kepada Nuruddin Mahmud, ia tetap menunjukkan kepatuhan sebagai bawahan. Namun setelah wafatnya Nuruddin pada tahun 1174 Masehi, kekosongan kekuasaan di Suriah memicu perebutan takhta di antara para bangsawan setempat.
Saladin melihat kesempatan untuk menyelamatkan negeri dari perpecahan lebih lanjut. Dengan dukungan rakyat yang menginginkan stabilitas, ia bergerak ke Suriah. Namun tujuannya bukan untuk menakluk, melainkan menyatukan. Sebab menurut keyakinannya, Yerusalem hanya dapat direbut bila umat Islam berdiri dalam satu barisan. Penyatuan Syam di bawah Panji Ayyubiyah. Perjalanan Saladin menuju Suriah bukan sekedar ekspedisi militer, melainkan misi persatuan. Ia memasuki kota Damaskus terlebih dahulu, bukan dengan pedang terhunus, tetapi dengan tawaran perlindungan dan stabilitas. Warga kota yang telah lama mengenal reputasinya menyambutnya tanpa perlawanan. Mereka lebih memilih kepemimpinan yang adil daripada pertikaian internal di antara para bangsawan yang berebut pengaruh. Namun, tidak semua wilayah menerima kedatangannya dengan damai. Beberapa penguasa lokal memandang Saladin sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka. Di Aleppo dan Mosul, koalisi anti-Saladin sempat terbentuk dengan dukungan tentara salib yang ingin menggagalkan penyatuan kekuatan Islam. Menghadapi hal ini, Saladin kembali mengandalkan kesabaran politik. Ia menawarkan perjanjian, menikahkan anggota keluarganya dengan para pemimpin lokal, dan hanya menggunakan kekuatan bersenjata ketika semua jalan diplomasi tertutup. Ketika akhirnya Aleppo jatuh ke tangannya, Saladin tidak melakukan penjarahan ataupun pembalasan. Ia melindungi masyarakatnya dan menjaga institusi pemerintahan setempat. Kebijaksanaan semacam inilah yang membuatnya bukan hanya ditakuti sebagai panglima, tetapi dihormati sebagai negarawan. Dalam beberapa tahun, sebagian besar wilayah Syam berhasil disatukan di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Kini, dengan Mesir dan Suriah berada dalam satu komando, jalan menuju Yerusalem mulai terbuka. Saladin tahu bahwa tugas terbesarnya belum dimulai. Namun, ia juga memahami bahwa kemenangan sejati tidak hanya dimenangkan di medan perang, tetapi terlebih dahulu di hati rakyatnya. Menuju Perang Hattin. Setelah penyatuan Mesir dan Syam, Salahuddin menyadari bahwa momentum tidak boleh disia-siakan. Yerusalem masih berada dalam kekuasaan kerajaan Latin, dan sebagian besar panglima tentara salib berada dalam kondisi saling bersaing. Namun ancaman terbesar datang dari Reinald de Chatillon, penguasa benteng Kerak yang terkenal kejam dan sering melakukan serangan terhadap jamaah haji serta kafilah dagang. Reinald bahkan pernah bersumpah akan menyerang Ka'bah di Mekah, suatu penghinaan besar bagi seluruh umat Islam. Salahuddin tidak langsung menyerbu Yerusalem. Ia memilih untuk melemahkan kekuatan salib secara bertahap. Ia memutus jalur suplai musuh, menggempur benteng-benteng kecil, dan terus memperkuat logistik pasukannya. Pada tahun 1187 Masehi, ketika pasukan salib melakukan mobilisasi besar-besaran untuk menghadapi ancamannya, Salahuddin mengumpulkan dewan perang dan menyampaikan tekadnya untuk menghadapi mereka dalam satu pertempuran penentuan. Pasukan gabungan dari Mesir, Suriah, dan suku-suku Arab berangkat menuju Galilea. Salahuddin memilih taktik untuk memancing musuh keluar dari posisi bertahan. Alih-alih menyerang langsung kota-kota besar, ia menggempur wilayah-wilayah kecil dan membakar ladang gandum agar musuh terpaksa bergerak melawannya. Strategi ini berhasil. Raja Guy de Lusignan, Raja Yerusalem, memimpin pasukan besar tentara salib menuju Danau Tiberias. Namun mereka melakukan kesalahan fatal. Di tengah musim panas, mereka berjalan jauh tanpa persediaan air yang cukup. Salahuddin melihat inilah saatnya. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung musuh di bukit bernama Hattin. Sebentar lagi, pertempuran besar akan meletus, perang yang akan menentukan nasib Yerusalem. Penaklukan Yerusalem. Pertempuran Hattin meletus pada pagi hari yang terik. Pasukan salib yang kehausan berusaha bertahan di lereng bukit, namun mereka dikepung dari segala arah. Saladin memerintahkan pasukannya untuk membakar semak kering di sekitar musuh, sehingga asap panas memperburuk kondisi mereka. Ketika kekuatan tentara salib mulai melemah, pasukan Islam melakukan serangan serentak. Dalam waktu singkat, barisan lawan terpecah. Raja Guy de Lusignan tertangkap, sementara Reinald de Chatillon dibawa ke hadapan Saladin. Saladin memperlakukan Raja Guy dengan sopan, memberinya air untuk diminum. Namun ketika Reinald juga meminta air, Saladin menolaknya.
Menurut adat, memberi minum berarti memberikan perlindungan. Karena Reynald telah berulang kali melanggar perjanjian dan membantai jemaah haji, Saladin menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Keputusan itu tegas, namun tetap berdasarkan aturan kehormatan perang. Dengan kekuatan salib yang hancur, jalan menuju Yerusalem terbuka. Pada Oktober 1187 Masehi, Saladin mengepung kota suci tersebut. Tidak ingin melihat pertumpahan darah seperti yang dilakukan tentara salib saat merebutnya pada tahun 1099 Masehi, ia menawarkan negosiasi. Setelah melalui perundingan, kota itu menyerah secara damai. Penduduk Nasrani diberi pilihan untuk menebus diri mereka dan meninggalkan kota dengan aman. Banyak di antara mereka yang dilepaskan tanpa bayaran karena belas kasihan Saladin. Ketika Saladin memasuki Yerusalem, ia tidak memerintahkan perayaan yang berlebihan. Ia berjalan menuju Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari simbol-simbol lama, lalu menunaikan sholat dengan penuh kerendahan hati. Penaklukan itu bukan menjadi ajang balas dendam, melainkan simbol kemenangan moral dan persatuan. Dengan demikian, Yerusalem kembali ke tangan umat Islam tanpa pertumpahan darah, sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung Saladin sepanjang hidupnya. Kisah Saladin membuktikan bahwa kemenangan terbesar tidak lahir dari amarah, tetapi dari keadilan dan akhlak mulia. Yerusalem kembali tanpa pertumpahan darah, sebuah pelajaran tentang kepemimpinan sejati. Kalau kisah ini menginspirasimu, tekan like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah sejarah hebat berikutnya. Tulis juga di komentar, tokoh siapa yang harus saya ceritakan setelah ini?